ほら。それぐらい。Halo guys, selamat datang kembali di channel Tengah Malam. Semoga kalian selalu sehat dan rezekinya tetap lancar ya guys. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik satu film yang berjudul Tetangga Impianku. Film ini rilis pada tahun 2019 dan diperankan oleh Mbak cantik dan imut bernama Imi Fukada. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terpaksa bekerja di tempat pijat dikarenakan gaji suaminya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kalian semua nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja keluar dari rumahnya. Wanita ini bernama Imi. Saat itu Mbak Imi bertemu dengan tetangganya yang sedang menunggu lift. Pria ini bernama Yamato, dia mencoba untuk menyapa Mbak Imi, namun Mbak Imi malah menertawakannya karena Yamato sangat bau keringat. Mbak Imi merupakan wanita yang sombong dan dia sangat tidak menyukai Yamato. Singkat cerita, Yamato ini tinggal bersebelahan dengan Mbak Imi dan dia sangat menyukai Mbak Imi. Namun dia sadar diri dikarenakan Mbak Imi sangat cantik dan selalu menggunakan barang-barang mahal. Malam harinya terlihat suami Mbak Imi, dia sedang memarahi istrinya dikarenakan tagihan belanja Mbak Imi yang sangat banyak. Tetapi Mbak Imi malah memarahi balik suaminya. Cerita pun berlanjut. Keesokan paginya Yamato pergi ke rumah Mbak Imi untuk mengembalikan anting milik Mbak Imi yang jatuh. Tetapi Mbak Imi tidak mau mengambil anting itu karena menurutnya anting itu telah kotor karena telah dipegang oleh Yamato. Yamato pun dihina dan dimarahi karena tidak sengaja memegang tangan Mbak Imi. Sumimasen. Yamato pun kembali ke rumahnya, dia merasa bingung dan frustasi dengan sikap Mbak Imi yang sangat sombong kepadanya. Untuk menghilangkan rasa frustasinya, Yamato pergi ke tempat pijat. Sesampainya di sana, Yamato kaget karena wanita yang dia temui di sana adalah tetangganya Mbak Imi. Mengetahui hal ini, Yamato menertawakan Mbak Imi. Wanita yang selama ini sangat sombong kepadanya ternyata bekerja di tempat pijat. Yamato juga mengatakan bahwa dia akan melaporkan ke suami Mbak Imi bahwa Mbak Imi bekerja di tempat pijat. Karena Yamato sudah membayar, dia pun meminta Mbak Imi untuk memberikan servis. Mbak Imi pun terpaksa memberikan servis kepada Yamato. Keesokan harinya saat sedang di rumah, Mbak Imi menerima telepon dari Yamato. Yamato meminta Mbak Imi untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Yamato menyuruh Mbak Imi untuk meminta maaf kepadanya karena selama ini Mbak Imi telah menghina dan merendahkan Yamato. Setelah Mbak Imi meminta maaf, Yamato pun memaksa Mbak Imi untuk bercocok tanam dengannya. Mbak Imi hanya bisa pasrah karena takut rahasianya akan dilaporkan ke suaminya. Malam harinya di saat Mbak Imi sedang tidur, lagi-lagi dia mendapatkan telepon dari Yamato. Yamato meminta agar malam ini Mbak Imi memberikan servis kepadanya. Yamato pun datang ke rumah Mbak Imi dengan membawa tikar dan lotion. Mbak Imi yang awalnya menolak permintaan Yamato terpaksa harus menerimanya dikarenakan Yamato yang selalu mengancamnya. Mbak Imi pun menjadi ladang bercocok tanam sehari-hari bagi Yamato.
Hingga 3 bulan kemudian, di film ini memperlihatkan Mbak Imi yang mual-mual karena telah hamil. Yamato pun hanya tertawa melihat keadaan Mbak Imi. Film pun selesai. Oke guys, dari film yang berdurasi hampir 2 jam ini, Mbak Imi hanya bisa pasrah menjadi ladang bercocok tanam bagi Yamato. Dan pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, kita tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain. Terima kasih buat sobat semua yang sudah nonton. Jika kalian suka dengan cerita tadi, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar kami makin semangat untuk upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.